Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati dosen pengampuh mata kuliah agama Islam Bapak Zainal Abidin Muhjah, dan yang kami cintai saudara-saudari sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Angel Ramadhani, Delvi Azira, Faiz Abdillah, dan Salwa Sabita akan mempresentasikan mengenai materi kesetaraan gender. Pengertian kesetaraan gender terbagi menjadi dua, yaitu secara umum dan menurut Islam. Secara umum, kesetaraan gender mengacu pada prinsip bahwa semua orang memiliki hak, tanggung jawab, dan peluang yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, tanpa dibedakan gendernya. Sedangkan menurut Islam, kesetaraan gender berarti pengakuan terhadap nilai dan hak-hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam mencapai tujuan kesempurnaan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumusan masalah terhadap kesetaraan gender itu ada 3. Yang pertama, pandangan Islam terhadap kesetaraan gender. Yang kedua, prinsip-prinsip dalam kesetaraan gender. Yang ketiga, permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Selanjutnya, kesetaraan gender juga memiliki tujuan. Kesetaraan gender bertujuan untuk meningkatkan tatanan kehidupan yang lebih adil, sejahtera, dan inklusif, di mana setiap orang dapat berkontribusi dalam meningkatkan taraf kehidupan dan menikmati manfaat yang setara. Selanjutnya masuk pada materi pertama tentang komponen penting dalam kesetaraan gender. Yang pertama ada akses terhadap pendidikan. Pendidikan merupakan hak fundamental yang harus dinikmati oleh semua orang tanpa memandang jenis kelamin, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Mereka berhak mendapatkan kesempatan belajar untuk berkembang. Yang kedua ada kesetaraan dalam pekerjaan dan ekonomi. Kesetaraan dalam pekerjaan dan ekonomi ini mencakup kesetaraan upah untuk pekerjaan yang sama. Yang kedua, akses yang setara ke peluang kerja. Dan yang ketiga, penghapusan diskriminasi di tempat kerja berdasarkan jenis kelamin. Yang ketiga ada kesehatan dan kesejahteraan. Kesetaraan gender juga berarti memberikan akses yang setara terhadap layanan kesehatan bagi semua orang, termasuk layanan kesehatan reproduksi, kesehatan mental dan fisik harus diperhatikan tanpa ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, baik itu laki-laki maupun perempuan. Yang keempat ada partisipasi politik dan pengambilan keputusan. Di sini penting bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam politik dan pengambilan keputusan untuk kehidupan mereka. Hal ini mencakup representasi yang setara dalam pemerintahan dan lembaga publik lainnya. Materi kedua ini menjelaskan tentang surah-surah yang mendukung dan kisah-kisah yang mendukung tentang kesetaraan gender. Yang pertama surah An-Nahl. Saya akan membacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min zakari aw unsa wa huwa mu'minu falanuhyiyannahu hayatan thayyibat walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Yang kedua, kisah Ummu Waraqah. Kisah Ummu Waraqah mengabarkan bahwa Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk memainkan peran penting dalam masyarakat dan agama melalui pengakuan terhadap keilmuan, kemampuan, dan kehendakan spiritualnya. Islam menegaskan prinsip kesetaraan gender dalam hal kontribusi dan potensi. Meskipun peran-peran mungkin berbeda dalam konteks tertentu, nilai dan martabat yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan dalam Islam adalah setara.
Materi yang ketiga, dampak positif kesetaraan gender, yaitu peningkatan kesejahteraan ekonomi, peningkatan kesehatan dan pendidikan, penguatan demokrasi dan hak asasi manusia, dan pengurangan kekerasan berbasis gender. Adapun dampak negatifnya adalah resistensi sosial dan budaya, diskriminasi terbalik, konflik dalam rumah tangga, dan ketimpangan dalam kebijakan. Selanjutnya, permasalahan yang timbul dari adanya kesetaraan gender. Adapun permasalahan di sini, kami mengangkatnya menjadi beberapa contoh kasus. Contoh kasus yang pertama ialah bagaimanakah pandangan Islam terhadap kaum LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan sejelas-jelasnya dalam ayat suci Al-Quran bagaimanakah hukuman yang diterima oleh kaum Nabi Lut yang melakukan perbuatan tercela tersebut. Oleh karena itu, tentu saja Islam melarang dan mengharamkan adanya kaum LGBT. Hal ini berdasarkan ajaran agama Islam yang menekankan terhadap norma-norma tradisional terkait seksualitas. Adapun kamu datang kepada laki-laki untuk memenuhi syahwatmu, padahal ada perempuan, maka kata Nabi, hukumannya sangatlah keras, yaitu siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, maka bunuhlah dia pelakunya dan juga yang menjadi korbannya. Contoh kasus yang kedua, yaitu terkait efektivitas kepemimpinan perempuan, apakah dapat lebih baik dibandingkan laki-laki ataukah tidak. Saudara-saudari sekalian, efektivitas tidak hanya ditentukan semata-mata oleh gender, namun terdapat faktor lain pendukungnya, seperti keterampilan, pengalaman, karakter, konteks situasi, dan lain sebagainya. Perempuan mungkin akan mengalami kesulitan yang jauh lebih sulit dibandingkan oleh laki-laki untuk dapat pengakuan menjadi seorang pemimpin yang sah. Namun hal tersebut bukannya tidak mungkin jika perempuan juga dapat menguasai faktor-faktor tersebut, yaitu tadi keterampilan, pengalaman, karakter, dan konteks situasi. Maka dapatlah perempuan menjadi seorang pemimpin yang jauh lebih efektif dibandingkan dengan laki-laki. Perlu ditekankan bahwa gender bukan semata-mata patokan untuk menjadi pemimpin yang efektif dan luar biasa adanya, namun terdapat faktor lain pendorongnya yang dikuasai. Contoh kasus yang ketiga sekaligus contoh kasus yang terakhir, yaitu bagaimana pandangan terhadap laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Adapun pandangan sendiri banyak dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti norma sosial, agama, nilai-nilai budaya, psikolog, dan lain sebagainya. Pada konteks ini, kami mengangkat pada sudut pandang agama Islam. Dalam Islam, laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki sangat tidak dianjurkan dan diharamkan adanya, terutama jika menyangkut pada cara berdandan, cara berjalan, berperilaku, dan lain sebagainya. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuk laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, upaya dalam mewujudkan kesetaraan gender. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kesetaraan gender, yang pertama ialah memenuhi hak-hak ketenagakerjaan, di mana salah satu hak dasar pegawai yaitu mendapatkan masa cuti. Bagi seorang laki-laki maupun perempuan, mereka adalah orang tua dalam keluarganya masing-masing. Oleh sebab itu, cuti melahirkan dan cuti pasca melahirkan sangat dibutuhkan bagi seorang ibu dan sangat penting bagi seorang ayah untuk dapat mendukung dan membimbing keluarganya pada fase tersebut. Upaya yang kedua yaitu melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan. Seringkali perempuan dikesampingkan jika membahas mengenai memimpin dan mengambil keputusan. Padahal perempuan memiliki kapasitas yang sama atau bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Oleh sebab itu, perlu adanya peran perempuan dalam setiap lapisan untuk dapat menjaga hak-hak perempuan yang diabaikan. Upaya yang ketiga yaitu memberikan gaji yang sama antara laki-laki maupun perempuan. Laki-laki adalah seseorang yang dicap sebagai tulang punggung keluarga.
Namun, dengan adanya hal tersebut bukan berarti hak gaji perempuan dapat diabaikan atau dinomorduakan. Realitanya, banyak sekali perempuan yang harus bekerja dan menjadi tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Oleh sebab itu, penyamarataan gaji sangatlah penting sebagai perwujudan kesetaraan gender. Upaya yang keempat yaitu memberikan kesempatan jenjang karir yang sama antara laki-laki dengan perempuan. Di banyak kisah, seringkali laki-laki menjadi bos dan perempuan menjadi sekretarisnya dengan alasan yang tidak bisa ditetapkan, seperti perempuan harus mengasuh anak, mencuci pakaian, mengurus rumah, dan lain sebagainya. Dengan alasan tersebut, perempuan jadi tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan jenjang karirnya ke jenjang yang lebih tinggi. Pembatasan ini adalah hal yang menyia-nyiakan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh perempuan. Oleh sebab itu, pemberian kesempatan jenjang karir yang sama sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Upaya yang kelima yaitu melindungi perempuan dari tindak pelecehan di tempat kerjanya. Sebagai makhluk yang seringkali dianggap lemah, perempuan seringkali mengalami pelecehan, baik fisik maupun mentalnya. Hal ini rawan dilakukan oleh atasan kepada bawahannya. Bagi sesama manusia, laki-laki maupun perempuan memiliki keinginan untuk dapat bekerja secara nyaman dan aman tanpa mengalami tindak pelecehan di tempat kerjanya. Oleh sebab itu, perlu adanya perlindungan perempuan di tempat kerja untuk mewujudkan kesetaraan gender sekarang. Saudara-saudari sekalian, upaya adalah usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan, namun upaya belum tentu menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Oleh sebab itu, mari kita terus melakukan upaya tersebut sehingga upaya dapat menjadi solusi ke depannya. Jadi, kesimpulan dari materi kesetaraan gender yaitu bahwasanya kesetaraan gender merupakan prinsip yang menekan pentingnya memberikan hak, kesempatan, dan perlakuan yang setara pada semua orang. Begitupun dengan ajaran Islam, laki-laki dan perempuan dianggap setara di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun disesuaikan lagi dengan fitrahnya.